Sultan Hidayatullah Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Garut bersama 5 orang rekannya, hari ini mendatangi kantor Cabang Dinas Pendidikan KCD Wilayah 11 Jabar di Jalan Ahmad Yani Garut, Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021. Maksud kedatangan Ketua HMI Cabang Garut untuk melakukan audensi terkait persoalan dan isu pendidikan, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia IPM di bidang pendidikan, persoalan penerimaan peserta didik baru PPDB. Adanya informasi pungutan dana yang diistilahkan dana sumbangan pendidikan DSP, yang dikaitkan dengan PPDB, serta masih adanya ijazah siswa yang telah mendapatkan kelulusan ditahan pihak sekolah karena administrasi, kata Ketua HMI Cabang Garut. Namun, Ketua HMI Cabang Garut sangat kecewa dengan pelayanan di KCD Pendidikan 11 Garut. Karena, agenda audiensi dengan Kepala KCD Pendidikan 11 tak dapat terlaksana. Kita sangat kecewa dengan pelayanan di KCD 11 ini, dari mulai kita memasukkan surat ke kantor ini tidak menerima tanda terima penyerahan surat. Selain itu, surat kita juga tak dibalas dengan surat apakah diterima audiensi atau ditunda atau diperlakukan ditolak. Hal ini tidak sesuai dengan pelayanan dan etika dinas pemerintahan yang layak, ungkap Sultan. Hal ini tentu menjadi pembenaran atas permintaan HMI Cabang Garut agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala KCD Wilayah 11, beber Sultan Ketua HMI Cabang Garut. Bagaimana bisa baik mengurusi dunia pendidikan, sementara ngurusin administrasi surat masuk surat keluar saja di kantornya seperti ini, tegas Sultan. Kekecewaan bagi HMI Cabang Garut pun bertambah, tatkala agenda audiensi tak terlaksana dan hanya diterima oleh Kasubag KCD 11. Pasalnya Aang Karyana selaku Kepala KCD 11 tak masuk kantor karena tengah isolasi mandiri atas reaktifnya hasil antigen COVID-19. Saat ini audiensi kita batalkan, karena Kepala KCD Wilayah 11 saat ini positif COVID. Kita berdoa agar Kepala KCD Wilayah 11 lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala dalam keadaan sehat, ujar Sultan. Saat Kepala KCD ada halangan untuk hadir di kantor, maka pejabat lain di KCD 11 dapat menerima dan menjelaskan terkait beberapa persoalan seperti PPDB. Selain Kepala KCD, di kantor seharusnya ada kasih pelayanan dan pejabat lainnya. Seperti yang tercantum di SK nomor 920-SK.0538 Kadisdikwil 11 perihal susunan panitia penerimaan peserta didik baru PPDB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 tahun ajaran 2021/2022, papar Sultan. Kedepan, kita akan kembali ke sini melakukan penjadwalan audiensi yang diserta aksi dengan massa yang lebih banyak. Bahkan, kita akan persiapkan aksi audiensi di Dinas Pendidikan Jabar dengan tuntutan evaluasi dan copot Kepala KCD Pendidikan Wilayah 11 Garut, tegas Sultan Hidayatullah Ketua HMI Cabang Garut. Kita mau audiensi dengan pihak KCD. Terus? Cuma dari pihak KCD-nya tidak ada kan? Tidak ada di kantor satu orang pun. Yang ada stafnya. Wah. Bukan tidak ada 20%. Iya kan berarti karena Bapak tadi tidak ada. Tidak ada di kantor gimana? Di kantor. Yang jawabannya kan? Enggak, ya, Kepala KCD-nya ada enggak? Kalau staf ada. Ya karena kan sakit. Iya, kalau kepalanya sakit. Ada HMI mau audiensi apa nih? Kita mau audiensi tentang masalah pertama ya karena memang ada tentang PPDB lah. Nggak apa-apa kalau mau diterima stafnya. Punya kewenangan stafnya Pak? Mengambil keputusan. Gimana? Punya kewenangan menerima tamu dan mengambil keputusan. Rapat nggak? Ya kan tadi udah jelas ini. Apa? Saya kasih surat balasan lagi. Kan? Ada ngirim suratnya kapan? Saya ngirim surat Jumat. Ada tanda terima suratnya nggak? Hah? Tidak ada. Kantor ini nggak mengeluarkan tanda terima surat ya? Nggak ada, nggak dikasih. Oke. Nggak dibalas juga surat? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oke deh. Baru besok katanya. Oh, baru mau dibalas besok. Via lisan ini juga kesini. Kan? Oh, gitu ya. Siapa Dek? Kepala KCD-nya ada bersurat kepada siapa? Pak Aang ya. Oh, Pak Aang ya. Oke Dek. Makasih. Yang tentunya ini akan menjadi pengaruh besar untuk
peningkatan indeks pendidikan manusia di Kabupaten Garut. Isu-isunya apa aja Pak tadi? Isu-isunya tentang PPDB, terus tentang masalah ijazah juga, terus tentang yang penting itu adalah tentang IPM yang kita obrolkan. Oke, siap. Ditambah lagi mungkin barusan terkait tentang masalah pelayanan gitu. Oh iya, siap. KCD ya. Siap. Memang aduh. Oh, iya. Jadi hari ini kita mau audiensi dengan pihak KCD. Kita mau bertemu dengan Bapak Kepala KCD terkait tentang masalah isu. Ada beberapa isu yang kita mau angkat. Salah satunya yang hari ini mungkin sudah waktunya, yaitu waktu PPDB ya. Banyak sekali permasalahan yang harus kita komunikasikan, tabayunkan dengan Bapak Kepala KCD dan juga staf-staf yang ada di KCD. Tapi ternyata katanya lagi sakit, lagi COVID ya, lagi COVID. Jadi kita doakan bahwa mudah-mudahan Bapak Kepala KCD cepat sembuh dari COVID-nya. Dan juga isu terkait tentang masalah ijazah perlu kita tabayunkan, perlu kita pertanyakan. Yang intinya mungkin karena ada salah satu isu concern kita, yaitu adalah peningkatan indeks pendidikan, indeks pembangunan manusia. Salah satu sektornya di wilayah pendidikan ya, di indeks pendidikan Jawa Barat yang hari ini di angka 11,2. Nah, perlu kita pertanyakan lagi terkait apa yang dilakukan oleh KCD untuk bagaimana masyarakat Garut itu bisa lebih kualitas. Standar sekolahnya bisa favoritnya bukan hanya SMA 1 begitu. Jadi lebih merata. Bagaimana yang hari ini sudah nyampe ke posisi zonasi ya. Bagaimana supaya orang selatan bisa menikmati dengan sekolah yang ada di selatan, orang timur menikmati dengan sekolah yang ada di timur, tidak hanya di Garut Selatan. Kang, isu paling urgent nih soal PPDB-nya apa? Itu adalah ada pemungutan, ada indikasi pemungutan ya. Pungutan liar? Bukan pemungutan liar sebenarnya, tapi bisa diindikasikan juga. Namun dalihnya adalah jadi administrasi ke sekolah itu disatukan dengan penerimaan mahasiswa baru. Yang harusnya sebenarnya diterima dulu si siswanya, barulah nanti administrasi ataupun pembayaran ke sekolah ditempuh. Nah, konteks SMA, SMK sampai LS, SLB hari ini, di mana uang administrasi harus dipenuhi tepat waktunya dengan penerimaan siswa baru. Gitu. Itu yang menjadi keliru tentang juknis PPDB yang sudah dilayangkan oleh gubernur kita. Gitu. Langkah HMI? Langkah HMI adalah yang pertama kita bertanya dulu. Melalui audiensi, melalui aksi sebagai salah satu bentuk kekecewaan kita lah. Karena memang ini sudah terbukti, saya bisa mempertanggungjawabkan perkataan ini di mana saja titik-titiknya saya bisa mempertanggungjawabkan. Langkah kita pertama menanyakan, yang kedua kalau misalkan ini terbukti jelas dan sesuai dengan apa yang kita tanyakan ke pihak KCD, maka kita meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mengevaluasi kembali sampai dicopot. Gitu. Siapa yang copot? Kepala KCD 11. Jabar 11 ya. Karena memang itu kita tidak punya wewenang, ya kita memberikan rekomendasi tentunya ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kalau boleh tahu nih Kang, indikasi punglinya berapa rupiah? Terus berapa orang yang diambil? Kalau itu kita tidak bisa membukakan ya. Kita tidak bisa membuka terkait tentang berapa, terus berapa orang. Cuman titik-titiknya kita tahu. Itu dan kita bisa pertanggungjawabkan ini.